adik-adik, selamat pagi. Komisi Anak GKI Tegal mempersembahkan Sekolah Minggu Online. Ikutin yuk tata tertibnya. Yang pertama, duduklah dengan rapi. 2. Berpakaian yang sopan. 3. Bernyanyilah dengan gembira. 4. Bertepuk tangan dengan semangat. 5. Berdoa dengan sungguh-sungguh. 6. Mendengarkan firman Tuhan dengan sukacita. 7. Jangan sambil makan dan minum ya. Dan sekolah minggu didampingi papa dan mama. Selamat bersekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik. Senang sekali pagi hari ini Kak Eti bisa menemani kalian. Adik-adik gimana nih kabarnya? Sehat-sehat kan? Bahagia enggak? Ya, Kak Eti juga bahagia hari ini. 2 kali malah bahagianya. 1, Kak Eti bisa menemani adik-adik di sekolah minggu online pagi ini. Dan yang kedua, Kak Eti nge-MC-nya nggak sendirian. Kak Eti ditemani oleh MC yang luar biasa. Kita langsung panggil aja ya, Kak Fani. Yeay! Halo Kak Eti. Boleh tos nggak? Boleh, tosnya gini ya. Oke. Halo adik-adik semua. Wah, Kak Fani seneng sekali loh Kak, karena Kak Fani udah lama nggak menyapa adik-adik semua lewat sekolah minggu online. Adik-adik di rumah semuanya sehat? Sehat. Kak Eti sehat? Sehat juga. Kak Fani? Iya, puji Tuhan sehat. Oh iya, biasanya ini kan kalau orang pergi jauh, pergi udah lama-lama nggak kelihatan, pasti bawa oleh-oleh. Kak Fani bawa oleh-oleh nggak? Bawa dong. Apa tuh? Kita mau main games kecil ya Kak, sebelum kita mulai sekolah minggu online kita pada pagi hari ini. Biar adik-adik otot-ototnya lemas, terus biar nanti nggak tegang, biar nanti tambah semangat memuji Tuhannya. Kita mau mainkan namanya gerak angka. Ya, gerak angka pakainya apa? Nah, kalau gerak angka pakai tangan itu udah biasa. Kita mau pakai kepala aja, Kak. Iya, pakai kepala contohnya gini. Dari angka 1 sampai angka 5 nih, Kak. Kalau angka 1, Kak Fani bilang angka 1, adik-adik gerakan kepalanya gini. 1, ya. Kalau angka 2, adik-adik harus bikin angka 2 itu pakai kepala. Coba angka 2. Terus angka 3, adik-adik bikin 3. Iya. Angka 4, adik-adik juga bikin 4. Oke? Sampai dengan angka 5. Oke, Kak Eti bisa? Pusing, Kak. Pusing. Yuk, Kak Fani ajak adik-adik semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau main games ini sebentar aja, oke? Mulai ya, Kak? Ya, oke. 1, 2, 3. Udah persis belum nih Kak sama angkanya? 4, 5. Selesai. Tepuk tangan dong buat adik-adik semuanya. Sepertinya mereka udah siap tuh Kak untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Tapi ini semoga Kak tinggal limbung ya Kak. Pusing soal tadi Kak. Yuk, karena kita semua sudah merasa senang, saatnya kita mau puji Tuhan. Hari ini kurasa bahagia. Kita nyanyi dengan semangat ya. Tepuk tangannya mana adik-adik? Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita dan
sahabatku. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita akan nyanyikan lagu ini satu kali lagi ya Kak, tapi harus lebih semangat. Mana nih Kak Fani belum dengar tepuk tangannya? Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk dong saudaranya, kakak adiknya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kak Fani, sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, alangkah baiknya kalau kita minta pimpinan Tuhan supaya sekolah minggu ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, doa pembukaan akan dipimpin oleh adik kalian, Sanesa. Silakan Sanesa. Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah sekolah minggu online. Tuhan pimpin dan sertai. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Sanesa. Kak Ati, Ya, Kak Fani mau nanya nih ke adik-adik. apa tuh? Adik-adik yang di rumah hari ini tadi bangun pagi sudah mengucap syukur belum kepada Tuhan Yesus? Kalau Kak Eti sudah, Ya, mengucap syukurnya karena apa Kak? karena Kak Eti bisa tidur nyenyak, bangun pagi dengan badan yang segar, Iya. dan pagi ini bisa ikut Sekolah minggu online. Iya, adik-adik jangan lupa ya untuk selalu bersyukur kepada Tuhan setiap harinya. Karena kasih Tuhan yang luar biasa atas hidup adik-adik. Yuk kita akan nyanyikan satu buah lagu, Bersyukurlah kepada Tuhan. Adik-adik semua harus bangkit berdiri, nyanyinya harus dengan penuh sukacita dan semangat. Oke. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Karena apa?
atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Katakan bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab Ia kurang kencang. Sebab apa? Sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Adik-adik yang di rumah, Kak Fani mau nanya nih, ada sukacita nggak? Ada. Ada yang ada sukacita, tangannya boleh diangkat dong. Wah, luar biasa sekali. Kak Fani berharap hari ini, pagi hari ini, adik-adik semuanya yang ada di rumah penuh dengan sukacita. Betul. Hatinya bersukacita karena kita bisa memuji, memuliakan nama Tuhan. Seperti Lagu berikut ini, hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi. Bernyanyi untuk siapakah? Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia. Raja segala raja, Dialah Raja. Siapakah? Raja, Dialah Tuhan. Siapakah? Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia. Raja segala raja. Katakan Dialah Raja. Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengar firman Tuhan dan cerita Tuhan. Nanti yang akan menyampaikan adalah Kak Eva. Temanya apakah hari ini? Temanya adalah berbagi harapan. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan dan cerita Tuhan, kita akan menyanyikan satu pujian. Firman Tuhan ada di hatiku. Yuk adik-adik semua bangkit berdiri, siapin Alkitabnya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Lebih besar lagi dong. Berbuah, berbuah,
berbuah, berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Lebih besar dong. Berbuah, berbuah. Halo adik-adik, ketemu lagi nih sama Kak Eva. Seneng banget kakak bisa ketemu adik-adik dan mendapat kesempatan untuk mengajar sekolah minggu online pagi hari ini. Tema sekolah minggu online pagi hari ini adalah berbagi harapan. Diambil dari kitab Yesaya 6 ayat 1 sampai 8 dan kitab Yesaya 40 ayat 1 sampai 5. Jadi ada dua ya adik-adik. Dan pagi hari ini kita akan baca bersama-sama Yesaya 6 ayat 1 sampai 8. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Yuk kita doa sama-sama. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar firman Tuhan dan cerita tentang kebenaran firman Tuhan. Tolong kami agar bisa duduk dengan tenang mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, temani kami pada jam pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sudah siap semua? Alkitabnya udah dibuka? Yuk kita baca sama-sama Yesaya 6 ayat 1 sampai 8. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka. 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan oleh suara orang yang berseru itu. Dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku. Aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, Siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku,
Ini aku, utuslah aku. Nah, sudah selesai pembacaan firman Tuhannya. Adik-adik, kalau tadi sama-sama kita membaca atau mendengar, ada yang perhatikan nggak? Ayat terakhir tadi bunyinya apa? Siapa yang tahu? Iya, ini aku, utuslah aku. Ini merupakan kata-kata yang diucapkan oleh Nabi Yesaya. Kenapa Nabi Yesaya berkata demikian? Nabi Yesaya berkata demikian sebagai jawaban atas pertanyaan Allah. Ketika Allah bertanya, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Lalu Nabi Yesaya menjawab, ini aku, utuslah aku. Nabi Yesaya memberikan jawaban ini aku, utuslah aku, karena Nabi Yesaya bersedia diutus oleh Allah. Bersedia diutus itu maksudnya apa, Kak? Bersedia diutus itu maksudnya siap menerima tugas dari Allah. Tugasnya apa? Tugasnya adalah berbagi harapan bagi umat Israel. Seperti bacaan Alkitab kita pagi hari ini ada dua ya. Jadi dari Yesaya 6 dan Yesaya 40. Ada dua tugas yang dilakukan oleh Nabi Yesaya dalam berbagi harapan bagi umat Israel. Yang pertama, dari kitab Nabi Yesaya yang ke-6, kita bisa melihat bahwa tugas Nabi Yesaya adalah memberitahukan bahwa ada hukuman yang akan diterima oleh bangsa Israel. Jadi adik-adik, pada zaman Nabi Yesaya, umat Israel ini banyak melakukan dosa dan kejahatan. Mereka juga tidak setia kepada Allah dan hidup dalam ketidakadilan. Nah, Nabi Yesaya ini diutus atau diberi tugas oleh Allah untuk memberitahukan hukuman yang akan diterima oleh bangsa Israel atas dosa dan kejahatan yang mereka lakukan. Bukan tugas yang gampang adik-adik, ini tugas yang sulit. Kenapa? Karena bangsa Israel adalah bangsa yang bebal, yang keras kepala. Tapi Nabi Yesaya tetap mau melakukan tugas ini. Lalu tugas yang kedua apa adik-adik? Kita bisa lihat dari Yesaya 40. Kita lihat bahwa Nabi Yesaya bertugas untuk menyampaikan berita sukacita. Jadi kalau yang pertama menceritakan tentang penghukuman, yang kedua adalah menyampaikan berita sukacita, penghiburan dan harapan dari Tuhan. Jadi selain diutus untuk memberitahukan hukuman yang akan diterima oleh bangsa Israel, Nabi Yesaya juga diberi tugas untuk menyampaikan berita sukacita, penghiburan dan harapan dari Tuhan. Umat Israel memang akan mendapatkan hukuman atas segala kejahatan yang mereka lakukan. Tetapi penghukuman akan segera berakhir dan keselamatan dari Tuhan akan segera datang. Nah, dengan bersedianya Nabi Yesaya diutus Allah untuk menegur sekaligus menghibur hati umat Israel, maka ada harapan bahwa ada perbaikan yang dapat terjadi di masa yang akan datang bagi bangsa Israel. Sikap Nabi Yesaya yang mau diutus oleh Allah, mau menerima tugas untuk berbagi harapan, adalah sikap yang Tuhan inginkan ada pada kita semua, juga ada pada adik-adik dan juga kakak. Apa maksudnya berbagi harapan? Berbagi itu memberi. Nah, harapan itu sesuatu yang kita harapkan
atau sesuatu yang diinginkan oleh seseorang. Jadi, berbagi harapan itu maksudnya kita mau memberi apa yang diinginkan atau diharapkan oleh sesama kita atau oleh orang lain. Mau menolong, mau membantu sesama kita yang membutuhkan, peduli, tidak cuek pada kebutuhan orang lain. Contohnya begini adik-adik, ketika ada yang sakit, kita mau menjenguk, kita mau mendoakan. Kalau ada yang sedih, kita mau menghibur. Ketika ada yang nakal, kita berani untuk menegur dan mengingatkan atas kenakalan yang mereka lakukan. Begitu juga ketika ada teman kita yang lapar, ada sesama kita yang haus, kita mau berbagi, mau memberi makanan dan minuman untuk mereka. Adik-adik, Tuhan ingin kita semua bisa berbagi harapan pada sesama kita, memberikan sesuatu yang diinginkan atau diharapkan oleh seseorang atau sesama kita. Tidak cuek, mau peduli dan mau menolong sesama, meringankan beban mereka sehingga dapat kembali bersemangat dan hidup berpengharapan dalam Tuhan. Yuk, sama-sama kita mau menjadi anak yang mau diutus oleh Allah seperti Nabi Yesaya, berbagi harapan bagi sesama. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan. Semoga firman Tuhan hari ini bisa kita semua lakukan ya. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Nah adik-adik, tadi kan adik-adik sudah sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Eva. Kalau kita harus berbagi harapan kepada sesama kita, itu teman kita, keluarga kita, pokoknya orang-orang di sekitar kita, ya Kak. Kita harus mau menolong, kita harus respect, kita harus peduli, kita nggak boleh cuek. Ya, Kalau apa? Kalau ada? orang yang kesusahan, Iya benar. orang yang sedih bisa nggak Kak? Bisa, kita harus menghibur. Pokoknya kita harus berbagi harapan kepada sesama kita. Betul. Nah, seperti lagu yang akan kita nyanyikan, Tuhan mau kita bisa berbagi harapan kepada orang-orang di sekitar kita. Tuhan mau mengutus kita untuk bisa melakukan hal itu. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan, Aku Tuhan semesta. Aku Tuhan semesta, ku melihat yang resah, orang miskin dan lesu, aku jenguk, aku ingin memberi perjamuan surgawi. Siapa mewartakannya? Siapakah kita? Ini aku, utus aku, ku dengar engkau memanggilku. Katakan ini aku, utus aku. Utus aku. Tuntun aku. Tuntun aku. Ku prihatin akan umatmu. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita mau persembahan. Seperti biasa, karena kita masih sekolah minggunya online, jadi persembahan bisa adik-adik transfer ke rekening gereja atau
Bisa juga dimasukkan langsung, Kak. Betul, dimasukkan ke kotak persembahan yang ada di depan Kantor gereja. gereja. Atau bisa juga melalui aplikasi. Iya, aplikasi uang elektronik. Tinggal scan ke Ding 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 ding. Nah, kalau adik-adik merasa kesulitan, adik-adik bisa minta tolong mama atau papa. Dan untuk mengiringi persembahan, kita akan menyanyikan Di Sini Aku Bawa. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. adik-adik. Untuk doa persembahan akan dipimpin oleh adik kalian, Michael. Silahkan Michael. Teman-teman, hari ini aku mau berdoa persembahan. Lipat tangannya, tutup matanya. Berdoa mulai. Tuhan, pada hari ini pada hari ini Michael dan teman-teman berdoa untuk persembahan. Berkati persembahan ini ya Tuhan. Berkati persembahan ini ya Tuhan, Agar bermakna akan bermakna buatmu. Pada hari ini Michael dan semuanya berdoa untuk persembahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Michael. Tiba saatnya nih Kak. Kalau Apa tadi itu? kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, yang ditunggu-tunggu adik-adik nih, kira-kira minggu ini kita mau bikin aktivitas seperti apa? Langsung saja ya Kak, kita akan panggilkan siapa? Kak Arin. Kak Arin akan menjelaskan aktivitas minggu ini. Silakan Kak Arin. Halo adik-adik, gimana sekolah minggunya? Senang kan? Oh iya, Kak Arin mau mengucapkan terima kasih buat adik-adik yang sudah rajin mengirimkan kreativitas sekolah minggu setiap minggunya. Yang belum, yuk semangat yuk untuk mengirimkan kreativitasnya. Untuk kreativitas minggu ini, Kak Arin mau mengajak adik-adik untuk berbagi harapan buat saudara, temen, adik, kakak, atau mama papa adik-adik, bahkan juga buat semua orang melalui kata-kata yang penuh harapan. Seperti ini adik-adik contohnya, ketika Kak Arin berbagi kata-kata yang memberi harapan kepada teman Kak Arin yang sedang sedih, berduka atau sakit. Jangan khawatir ya, karena Tuhan akan menghibur kita. Atau ingatlah bahwa Tuhan Yesus selalu ada di setiap suka duka kita. Untuk teman Kak Arin yang sedang sakit, jangan khawatir dan takut ya, karena Tuhan yang akan menyembuhkan dan mengangkat penyakitmu. Nah, adik-adik juga bisa berbagi kata-kata harapan kepada semua orang, adik,
temen kakak atau mama papa adik-adik. Dan jangan lupa kirim kreativitas video adik-adik ke WA GKI Tegal paling lambat hari Kamis jam 1 siang. Kak Arin tunggu loh ya. Semangat terus ya adik-adik untuk mengirimkan tugas kreativitasnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Arin untuk penjelasannya. Adik-adik jangan lupa untuk mengirimkan aktivitasnya. Paling lambat hari Kamis jam 1 siang. Dikirim Ditunggu ke ya. WA kantor gereja ya Kak. Betul. Nah, nggak kerasa nih Kak, kita sudah sampai di penghujung ibadah sekolah minggu online kita pada pagi hari ini. Berarti kita akan berpisah ya Kak? Berpisah untuk sementara waktu saja Kak, karena minggu depan kita masih menemani adik-adik juga dalam sekolah Apa nih minggu mau online. nge-MC lagi? Oh, nanti saya terbang lagi ya Kak. Oke Kak, kita akan tutup ibadah sekolah minggu online kita dan Kak Eti yang akan memimpin di dalam doa. Silakan Kak. Iya adik-adik, sebelum kita menutup sekolah minggu online pagi hari ini, kita mau berdoa dulu, mengucap terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang ibadah sekolah minggu online pagi hari ini. Kami sudah menyanyi, memuji Tuhan, mendengar cerita Tuhan. Kami sudah bersuka cita. Tuhan, mampukan kami untuk menjadi anak-anak yang mau berbagi kasih, berbagi harapan kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan akan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Kak Eti. Nah, sebagai lagu penutup kita mau nyanyikan lagu apa Kak? Lagunya judulnya Terang Kristen Kecil Kupunya. Nah, adik-adik di rumah jangan lupa ya untuk terus berbagi harapan kepada sesama. Kak Eti sama Kak Fani selalu ingatkan, sekecil apapun yang adik-adik bisa lakukan untuk sesama adik-adik, lakukanlah. Karena itu sangat bermanfaat sekali ya Kak. Betul. Pertolongan sekecil apapun itu akan sangat membantu. Seperti kalau misalkan di rumah mati lampu, adik-adik bisa menyalakan satu lilin, itu akan menerangi seluruh ruangan yang ada di situ. Nah, sebagai anak-anak sekolah minggu, kita mau menjadi terang dalam kehidupan ini. Mau menjadi terang untuk sesama kita. Ya adik-adik, Kak Fani undang untuk bangkit berdiri, kita akan nyanyikan lagu penutup kita, Terang Kristen Kecil Kupunya. Akhirnya kita harus berpisah satu dengan yang lain. Tapi jangan lupa ya Kak, minggu depan kita masih bisa ketemu lagi. Iya betul. Adik-adik yang di rumah tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Selamat hari Minggu.
Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.